fa innahu yuqallilul haibah. Karena itu dapat mengurangi kewibawaan, haibah. Ya. Loh, kan enggak boleh cari haibah biar, memang enggak boleh, cuma kita jaga murah wajib. Fa idza wasala ilaihi yusallimu alal hadirin wa yajlisu mustaqbil qiblah in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadhu'in wa khusyu'in mutabarri'an aw ghairi dzalika minal jalasatil hasanat wal yasun badanahu aniz zahfi an makanihi wa yadayhi anil abasi wat tasbiki. Nah, kemudian hendaklah menjaga badannya dari merangkak gitu ya, untuk pindah dari tempatnya. Kemudian juga menjaga tangannya dari bermain-main. Ya. Tangannya bermain-main. Wat tasbiki, dan dari bertasbik, gini ya, tasbik. Wa aynahu an tafriqin nadar ghairah min ghairi hajatin, dan menjaga matanya an tafriqin nadar, maksudnya tafrik itu farqa, memecah, terpecah. Maksudnya menjaga penglihatannya mata ya, dari melihat ke sana ke sini, ke sana kemari. Melihat matanya dari melihat matanya ya, dari melihat ke sana kemari, jelalatan gitu ya. Ya. Walaupun di majelisnya, terlebih bukan majelisnya, kecuali ada perlu gitu ya, perlu melihat sana sini, enggak apa. Tapi kalau nggak ada perlunya ya fokus gitu ya dengan haibah. Wal yuba'id anil mazah, dan hendaklah menjauhkan diri dari al mazah. Mazah itu senda gurau, guyon gitu ya. Wa kasratid dhahak, dan banyak tertawa. Ya guyon enggak apa-apa, cuma ada tempatnya. Yang perlu diperhatikan untuk gurau. Jadi bukan, walaupun kita ini ahli gurau, cuma harus diperhatikan siapa yang kita guraui, kapan waktunya, terus guraunya model apa. Oh ya, enggak boleh langsung bebas guyon 100%, enggak boleh. Siapa yang kita guraui, gitu ya. Jadi ada porsi-porsinya, dan tidak semua orang itu mau diguraui. Maka kita harus jaga, kita harus tahu siapa yang kita guraui. Kalau ini guraunya ini wes kelas-kelas apa ya, wes wong ini masih dijumpalitno kayak kira ngamuk ya, gurau. Ya boleh kita, cuma tetap ada batasan-batasan, minimal kapan waktunya gurau, ya. Jadi tidak selamanya, sekali lagi, tidak selamanya kapanpun atau siapapun gurau bagaimanapun, tidak seperti itu, ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika gurau, dengan siapa kita gurau, itu harus diperhatikan orangnya. Masing-masing orang punya tips dan sifat sendiri-sendiri. Kemudian kapan waktunya, tidak semua waktu dibuat gurau, dan seperti apa guraunya, atau gurau model apa. Ya. Sampai gurau menyangkut orang tuanya, waduh jangan, na'udzubillah min dzalik. Maaf ya. Misal ya, oh mbahmu itu dulu kita nyangkut orang tua, tidak boleh, walaupun itu gurau. Ya, tidak boleh. Atau gurau sampai menyangkut masalah harga diri, ya tidak boleh juga. Walaupun kita bebas ya, ini orang, wah kalau gurau apapun bisa, tapi tetap ada 3 ini harus diperhatikan. Ya, apa tadi? Dengan siapa kita gurau, kapan waktunya gurau, guraunya model apa. Itu harus diperhatikan. 3 ini. Maka kita bakal selamat kalau gurau. Kalau enggak, kita suatu saat kita bakal jatuh
atau mungkin dimarahi orang, atau mungkin kita apa ya, bisa membahayakan diri kita sendiri, embuh diperkarakan, embuh ente moro-moro di bergol polisi mungkin ya, gara-gara gurau ya, gara-gara gurau ya. Misal ente gurau moro-moro nyindir presiden, dilecehkan misalkan, gurau, terus ternyata di situ ada CCTV, waduh ketok dah, terus gurau ada suaranya melecehkan Pak Presiden lagi, waduh langsung besoknya langsung nanti ketemu, kecekal langsung Densus 88 langsung krak ya. Waduh apa ini, itu gara-gara gurau ya, gara-gara gurau ya. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam gurau ya. Siapapun bisa gurau, hatta ustadz sekalipun silakan gurau. Kita murid bisa gurau, cuma ya kepada siapa? Ustadznya pun ya kepada siapa? Nah, gitu ya. Dengan guru-guru yang sekiranya tidak menurunkan muruahnya si guru tadi, atau si murid itu dengan guru-guru yang sampai tidak sampai tidak dikatakan dia kurang ajar kepada orang lain atau ke gurunya sendiri mungkin gitu. Jadi harus ada apa namanya, ada batasan tertentu di dalam bergurau. Wa kasratid dhahak, dan banyak tertawa ya. Apalagi kalau dia ngajar memang dibikin tertawa, wah ini kurang berkah itu loh. Jaga bosan, memang jaga bosan, cuma kalau waktunya setengah jam goyontok cekikian misalkan ya, ini ilmu dibahas ya, tapi ya tidak ngono apa, guyu gak mari-mari ya, kapan fokusnya ya. Masa membahas akhirat ambek ngakak-ngakak, enak mungkin kan. Wah ini bahas masalah masalah apa ya, mungkin kadang-kadang ada orang gurau masalah, mohon maaf ya, kadang-kadang ini lebih masalah hubungan rumah tangga, masalah lagi perempuan, kadang dibikin gurau kadang-kadang. Memang kelihatannya apa ya, bukan lucu tapi dibikin lucu, seperti hal yang sebagian guru tidak mau seperti itu. Tetap apapun yang dibahas serius, karena ini adalah membahas ilmu, begitu. Ilmu tidak bisa dibikin gurau-gurauan, nah, seperti itu. Ya kalau apa namanya gurau sedikit, cuma tidak disengaja, tidak masalah. Atau memang pas moro-moro keceplosan mungkin, tapi tetap dalam konteks pembahasan yang tidak sampai keluar, tidak apa-apa juga. Cuma kalau sengaja dibikin gitu ya, nah itu tidak boleh. Wa kasratud dhahak. Kenapa kok enggak boleh banyak gurau, enggak boleh banyak tertawa ya. Fa innahu yuqallilul haibah, karena itu dapat mengurangi kewibawaan, haibah ya. Loh kan enggak boleh cari haibah, biar memang enggak boleh, cuma kita jaga murah wajib ya. Bukan haibah harga dirinya, ndak, karena yang dia bawa apa, ilmu ya. Ini dia bawa sesuatu yang sangat mulia, bukan main-main ya. Jangan bikin main-main gitu. Wa yuskitul khushmata, dan dapat menurunkan atau menjatuhkan martabat atau harga diri seorang guru. Akhirnya gak dihormati, dibikin guyonan ya. Mestinya mau nangis langsung diselentik muridnya cekakaan ya gitu ya. Ya apa? Hahaha Ustaz nangis ya. Lah bikin lucu ah. Mestinya cek nangis semua karena wis kadang biasa seperti itu, akhirnya dibikin gurauan sama muridnya. Ya. Membikin jatuh martabatnya seorang si guru tersebut.
wala yadrus waqtal ju' dan tidak boleh mengajar ketika waktu lapar. Ya karena ya kerucuk-kerucuk nanti bisa kedengaran lah malu-maluin bisa turun mangan. Itu ya. Juga tidak boleh waktu haus, atsh, syadiden yang sangat maksudnya. Au hammin atau di waktu susah, au ghadab atau ketika di waktu marah, au nu'asin atau ketika ngantuk. Wah ini ya akhirnya turut tak berarti ya. Ibu murid itu entah ini usah turu. Ya. Lah seakan ya. Ya apa nih ya. Au fi hali bardin atau ketika sangat dingin mu'limin. Dingin yang apa deh yang sangat gitu ya. Barat ya. Dingin yang berlebihan. Nah, itu maksudnya. Wa harrin muz'ijin sama ini. Maksudnya waktu panas dan dingin atau waktu dingin dan panas yang sangat yang berlebihan. Nah, gitu ya. Cuma kalau di sini enggak, kalau di Indonesia itu dinginnya normal. Mungkin di daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang enggak selamanya. Mungkin di mana? Tangger sana mungkin, di Ranupani di apa? Bawahnya kakinya Gunung Semeru mungkin. Kalau di Malang enggak ada dingin. Ya. Walaupun standarnya kalau wiritan pakai jaket itu sebenarnya ya kalau enggak pakai jaket itu enggak bakal dingin betul sebenarnya. Ya saking kita ini ya sebelum apa-apa wis takut, padahal enggak ada masalah. Ya. Kemudian wayajlis barijan li jami'il hadirin dan adalah duduk dalam keadaan posisi yang nampak kelihatan maksudnya. Li jami'il hadirin oleh semua yang hadir. Wal yuwakkir dan adalah memuliakan ya. Memuliakan afadilahum orang-orang yang utama di antara mereka yang hadir bil ilmi dengan keilmuannya ya, sing pinter ya rotok ditaruh di depan gitu ya. Mungkin ono misal ya antum nanti mungkin punya pengajian mungkin ya misalkan amin. Kok di situ ada yang ustadz yang hadir ya, suruh di depan, biarkan di sana kasihan. Ya, walaupun dia tawadhu ya suruh ke depan. Paling enggak duduk bersama gitu ya, atau kalau bisa mungkin duduk sampingnya, pokoknya di depan gitu. Orang-orang yang utama baik bil ilm au bisin atau orang yang tua. Nah, tua rada ke depan. Wis bapak gitu ya. Apalagi tokoh, ya tokoh-tokoh awis sholah atau orang yang bagus, orang soleh ya, jadi untuk dikedepankan dan dimuliakan ya, yang penting dimuliakan, dihormati kalau bisa di depan. Awis syarab sama atau orang mulia. Wa yarfa'uhum ala hasabi taqdimihim fil imamah. Dan wayarfa'uhum dan mengangkat mereka atau memuliakan mereka ala hasabi taqdimihim menurut keutamaan mereka ala taqdimihim fil imamati sebagai imam sholat ya. Mengangkat mereka ya menurut keutamaan mereka. Jadi misal ada misal ya kita contohkan ya, barangkali nanti antum punya pengajian di luar waktunya sholat itu ndak harus diimami sendiri, telok ada yang orang tua pinter atau ada ustadznya di sana atau ada tokoh yang biasa ngimami daerah sana, suruh jadi imam gitu maksudnya. Jadi mengutamakan mereka untuk jadi imam sholat kalau ada pas waktunya sholat gitu. Paling tidak aminnya dikasih mereka begitu
Ya, doanya kasih mereka, Fatihahnya dikasih mereka, imamnya dikasih mereka. Yang antum ya, yang kita ya tinggal baca kitabnya tok, begitu. Itu lebih terhormat dan lebih lebih dimuliakan nanti. Kalau kita memuliakan orang, bakal dimuliakan sama mereka. Ndak dewe kabeh mulai awal akhir ya. Mereka mek tengah-tengok ngene to. Ndak apa-apa, memang miliknya dia, cuma alangkah baiknya kalau dia dikedepankan. Diuwongno gitu ya. Ini kadang-kadang yang kadang-kadang sebagian dari kita ndak seperti itu. Wis dipek kabeh gitu ya. Wis dikuasai sendiri, sak marine, sak sembaranya dia sendiri. Ya, akhirnya kurang terhormat. Males kadang-kadang sebagian mereka. Ya mungkin karena bosan ya. Mulai awal acara 2 jam dia tok sak mocone, sak qiyamnya, sak qasidahnya. Waduh dia tok. Ya paling enggak dia ngajinya tok. Kalau dia memang intinya itu adalah ilmu, ya yang ngajinya tok, yang lainnya kasihkan orang lain. Engko ada pas sholawatan, oh ono munsyid iki, nah, suruh ke depan kon qasidah gitu ya. Ada orang biasa ini ahli maulid, dia suruh baca maulidnya begitu. Oh ini ada orang tua biasa berdoa, dia suruh doanya. Jadi dia menang tok gitu. Ya. Ya kayak Habib ya, kayak Habib. Habib kan gitu kan ya. Habib kan menang tok kan. Cukup yang lainnya. Dia nanti tinggal menyempurnakan dengan taklim atau belajarnya, karena itu adalah tugasnya orang yang alim itu tok, ngajari ilmu, bukan mimpin sak sembarangnya, bukan ya. Kalau soal mimpin banyak yang bisa, sopoi pokoknya terbiasa. Malah kadang-kadang imam sholat lebih pinter, lebih nyaman mereka daripada si ustadznya ini ya, karena suaranya ustadznya cempleng ya. Wah ini ono pondokan yang suaranya apa tadi, kiroahnya juara 1, ya ini saja daripada diimami dengan suara cempleng wes tanpa lagu gitu ya, wes walaupun makhrajnya betul, cuma kan butuh lagu, butuh nada biar apa ya terdengar bagus. Yuk yang lain yang bisa begitu, baru ilmunya dia yang ngarahkan kitabnya gitu baru ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Wa yatalattaf bil abil bakina, dan dia hendaklah berlemah lembut terhadap orang lain, bil bakin yang lain. Wa yukrimuhum, ya, dan memuliakan mereka bihusnil kalami, dengan kalam yang bagus, wa talaqatil wajhi, dan dengan wajah yang tolaqoh. Tolaqoh itu wajah yang berseri-seri ya, ndak menampakkan susah kayak orang-orang punya utang gitu, enggak. Justru hatta kalau punya utang pun harus disembunyikan. Susahnya jangan bagi-bagi gitu ya. Kadang-kadang kita ini gitu. Lek susah bagi-bagi, lek seneng sembunyi. Ya. Dua hilang kabeh dilapori. Dua ku hilang, itu sapa? Dia punya uang, kena sing ngero gitu ya. Kena sing ngero. Apa? Ya kalau eru lah dijaluki misalnya kayak gitu. Ya itulah sifatnya manusia seperti itu. Mestinya kebalikannya ya, kebalikannya mestinya. Cuma ya jarang sopo yang bisa gitu. Kalau punya nikmat bagi-bagi, kalau punya susah disimpan sendiri. Itu sebenarnya seperti itu. Doa balik, alhamdulillah, doaku balik bang, kabeh tahu. Ketika hilang kena saya ngomong, menang kabeh. Cek gak susah semuanya gitu ya. Loh hilang tak, iya loh, alhamdulillah gitu. Gak ada lah hilang, iya, memang sengaja kata kasih kabar, gitu. Atau dapat rezeki, wah langsung ngomong anak alhamdulillah gitu ya. Kemudian wa husni mazidil ihtiram, dan penghormatan mazid itu tambahan, maksudnya penghormatan yang lebih, penghormatan yang sangat bagus atau sangat luar biasa gitu maksudnya. Wa husni, dan bagusnya ihtiram mazid ya, mazid itu tambahan, ihtiram pemuliaan. Maksudnya di sini kalau diartikan secara paham, dan
apa tadi? Dengan penghormatan yang luar biasa atau yang sangat bagus. Begitu maksudnya. Wa yaqumu li akabiri ahlil Islam ala sabilil ikram, dan berdiri kepada orang pembesar-pembesar Islam, pemimpin-pemimpin Islam. Mungkin ada guru, ada gurunya, atau hatta bukan gurunya orang lain tapi dia alim, layak berdiri. Ya, walaupun dia alim, ada orang alim layak berdiri juga. Ojo, masa aku alim lah, pos ngatek, jangan, enggak boleh. Ya, justru dia bakal terhina nanti di hadapan orang. Iku lo sombong ya, mentang-mentang pinter, ono wong pinter gak kelem kayak gitu, nanti jadi bahan omongan orang. Tapi kalau dia berdiri, wah tambah pujian orang, masya Allah, yaitu wis pinter, wis alim, masya Allah. Ono wong alim yang lain dia sempat berdiri, begitu, dipuji sama orang. Ya. Dicium tangannya, hatta dia alim. Misalnya, apakah salahnya kalau dia alim nyium tangannya orang lain yang alim? Ya tidak salah. Ya, tambah bagus malah. Begitu. Nah, ini. Wal yaltafit ilal hadirin iltifatan qasada bihasabil hajati. Ini sudah tadi ya, kemarin tadi sedikitnya. Dan yaltafit menoleh kepada hadirin, iltifatan dengan menoleh, qasada tujuannya adalah bihasabil dengan maksudnya menoleh dengan tujuan apa tadi? Dengan tujuan bihasabil hajah, karena keperluan. Apa keperluannya? Untuk menghormati, memberi kemuliaan pada mereka. Ya gitu ya. Menolehnya itu bermaksud karena keperluan. Itu keperluannya untuk apa? Supaya apa namanya? Niatnya untuk memuliakan mereka. Nah, itu. Wa yakhussuhu, dan mengkhususkan penghormatan tersebut kepada orang yang yukallimuhu, berbicara dengan dia, au yas'aluhu, atau yang bertanya kepada dia, bimazidil iltifat ilai, dengan tambahan menoleh. Maksudnya lebih-lebih kalau ada orang yang nanya, tolehan, ada siapa yang noleh, atau ada orang yang ngomong dengan dia ditoleh gitu ya. Ojo dirung notok siapa yang ngomong. Dia jangan. Ya. Wa in kana wa iqbal alaih, dan menghadap kepada dia, menghadap, iqbal alaih, menghadap kepada dia. Wa in kana saghiran aw wadi'an, walaupun yang nanya atau yang berbicara itu adalah asghir, anak kecil, aw wadi'an, wadi' atau orang yang hina. Ya, misalkan ada orang yang nanya tatuan mungkin, ya wah, lebih-lebih dihormati itu, disambut dengan sambutan yang luar biasa gitu. Ya. Fa inna tarka dzalika min af'alil mutakabbirin, karena sesungguhnya kalau tidak melakukan hal itu gitu ya, meninggalkan hal itu, tidak mau noleh ya, yang ditoleh pilihan mungkin ya, yang ditoleh pilihan anak kecil nggak ditoleh, atau orang-orang yang hina nggak ditoleh, ini termasuk minal mutakabbirin, termasuk orang-orang yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta